Assalamualaikum kawan-kawan. Ini adalah waktunya menggosok. Saat suami sudah pergi bekerja dan juga anak-anak pergi sekolah, aku menyempatkan diri untuk menggosok baju. Satu bayiku masih tidur dan satu bayi yang lain sedang bermain. Sambil menggosok, aku ingin bercerita. Banyak sekali yang ingin aku ceritakan, yang aku pikir cerita ini cukup menarik. Tapi gak tahu juga deh. Jadi aku kan sudah menikah selama 8 tahun. Tetapi baru sekarang aku mengenal betul-betul suamiku. Sebenarnya tidak begitu mengenal banget sih, tapi selama beberapa tahun belakangan aku tuh berusaha untuk memahami dan membuat perubahan dalam diri aku sendiri. Lebih tepatnya perubahan yang justru tidak baik. Kenapa dibilang tidak baik? Karena memang kehidupan rumah tangga itu tidaklah mudah. Bener gak bunda-bunda? 1 tahun pertama pasti banyaklah konflik. Banyak para istri memendam perasaannya. Ada juga yang mungkin tidak kuat menghadapi suaminya masing-masing. Ada juga mungkin para istri yang mencoba berubah atau memberontak. Ya, salah satunya adalah aku. Kenapa aku bilang aku memberontak? Karena ya aku memang tipenya seperti itu. Ternyata aku adalah tipe orang yang memendam dendam. Dulu aku gak seperti itu, tapi setelah aku menikah, kehidupan itu melihat pasangan kita setiap hari, setiap saat, itu membuat aku sangat tidak nyaman untuk tidak menjadi diriku sendiri. Dan ternyata memang sekarang aku menjadi diriku sendiri banget gitu, yaitu memang pendendam gitu kan. Jadi apa yang dilakukan pasangan aku pasti aku akan lakukan juga gitu. Dan itu baru aku pelajari dari kajian bersama Dr. Aisyah Dahlan di YouTube channelnya mengenai watak pasangan. Dan itu benar-benar membuat aku menjadi paham dan mengerti watak sendiri dan juga watak pasangan aku. Jadi di situ aku selama berhari-hari lah, rasanya seru banget gitu untuk mengetahui watak-watak yang sudah dikaji oleh para dokter, macam-macam watak orang-orang. Yaitu kalau aku salah satunya watak aku itu flegmatis melankolis. Nah, nanti bunda-bunda bisalah cari YouTube channelnya atau judulnya mengenal watak pasangan Dr. Aisyah Dahlan. Nah, di situ tuh aku baru tahu mengenai watak pasangan aku. Aku flegmatis melankolis dan suami aku melankolis koleris. Itu tuh menarik banget kajiannya ternyata, dan susah banget deh dijelasin. Jadi makanya aku tuh kasih tahu ini kepada bunda-bunda supaya mempelajari juga
agar rumah tangga kita bisa langgeng, saling memahami dan saling mengerti. Bukan hanya istri aja yang mengerti ya, tapi juga kalau suami tidak keberatan untuk mengetahui pasangannya, istrinya mempunyai watak atau karakter yang harus dimengerti sama dia, ya kenapa tidak, biar rumah tangga itu tidak tidak renggang dan selalu harmonis. Kan gak ada salahnya kan untuk belajar lagi, apalagi kedepannya rumah tangga itu kan tidak hanya setahun, 2 tahun, itu akan selamanya sampai kita menemui ajal, insya Allah. Jadi untuk meminimalisir terjadinya perceraian itu tuh sangat menyedihkan sekali. Tapi kalaupun memang harus ada perceraian, ya jangan untuk hal-hal yang sepele, yang hal-hal yang ya hanya misalnya naruh anduk di kasur atau naruh baju sembarangan, itu hal yang sepele banget gitu kan. Dan ada lagi misalnya istri tidak melayani suami, nah itu sebenarnya bisa dikomunikasikan ya bunda-bunda, tapi jangan sampai ya bunda-bunda yang dengerin channel aku ini mengalami hal yang seperti itu. Kadang kita harus bersabar untuk menggapai bintang. Menggapai bintang ya, apa aja lah yang kita inginkan, yang kita gapai itu pasti membutuhkan usaha. Jadi bersabar itu memang lebih utama. Contohnya nih, aku ada cerita ya. Jadi aku tuh pernah gitu kan, dulu banget sebelum aku punya anak. Enggak ding, kayaknya aku udah punya anak deh, 1 waktu itu. Jadi namanya aku kurang pengalaman ya, bukan kurang pengalaman sih, memang jadi anak itu tuh 1 aja, aku tuh nggak bisa yang namanya mandi, makan, itu tuh nggak bisa. Karena pengennya tuh anak tuh tidur terus aku bisa mandi, makan lah gitu kan. Tapi kan nyatanya namanya bayi kan, ketika kita tinggal ke kamar mandi aja dia nangis, atau kita meleng dikit aja main yang berbahaya, atau misalnya kita udah jauh-jauhin yang berbahaya nih, taunya dia makan apalah, tahu kita nggak tahu kan, nemuin sesuatu benda yang kecil terus dimakan gitu kan. Kadang itu tuh melelahkan banget gitu kan, membutuhkan tenaga ekstra banget untuk menjaga bayi kan, sehingga membuat dampak yang tidak bisa mandi, makan. Mungkin kalau yang belum nikah atau mungkin belum punya anak merasa bahwa kebangetan banget sih nggak bisa mandi gitu kan ya, sama kayak suami aku juga gitu. Pulang kerja aku belum mandi, dibilang mandi sana dek, bau jalanan gitu kan. Iya, suami aku begitu kan, tapi ya udahlah gitu kan. Aku kan ya tersinggung, tapi ya diem. Terus tapi aku nggak minta dia jagain anak, karena juga dia jagain anak pun anak jatuh, kejedot, berdarah dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya alternatif lain adalah aku mandi di jam saat anak aku tuh udah tidur, yaitu jam malam. Kalau siang tuh karena aku ketiduran kan, jadi
mandinya malam, mandi malam, beberes malam, makan juga malam, semuanya dilakukan malam, bahkan juga sholat gitu kan. Nah setelah itu beberapa dekade beberapa lama aku tuh mengerjakan itu semua di malam hari sampai suami aku tuh ngeluh, mandinya malam-malam sih, orang udah pada tidur malah mandi gitu kan. Dah terus aku diem aja kan, karena aku nggak bisa jawab juga omongan dia kan. Ya aneh gitu kan aku mandi malam gitu kan, tapi memang pagi ya, siang aku nggak bisa mandi karena sibuk, anak udah bangun ya udah. Terus sudah beberapa tahun kemudian beberapa tahun ya, setahun kemudian lah setelah aku punya anak kedua, eh, bener-bener waktu itu aku habiskan banget bersama anak-anak aja. Jadi eh, adalah ART yang bantuin aku untuk masak, bebenah dapur, dan mencuci pakaian gitu kan. Nah jadi aku cuman ngurus anak tok gitu, atau ya menggosok juga sih, aku menggosok sendiri kan. Terus karena kesibukan itu tuh udah bener-bener mengambil me time aku tuh sampai-sampai nggak bisa me time. Bahkan masak juga aku tuh nggak selera untuk makan, jadi makannya ya mie aja. Atau tuh udah me time banget, udah yang enak banget deh me time makan mie doang gitu kan, mie bener me time bener deh. Habis itu aku tuh mandinya kalau suami udah pulang, dan itu mandinya aku juga tetap malam ya, pulang dari masjid, dia isya kan, salat isya pulang dari masjid, aku minta dia jagain anak karena aku mau mandi, iya kan. Habis itu aku mandi itu kayaknya ya, semuanya aku lakukan di kamar mandi lah, mau itu BAK BAB ya, luluran ya. Gimana sih kalau perempuan udah mandi kayak begitu tuh ya, 1 jam ada kali ya. Nah ya, terus kayak gitu deh, pokoknya lama banget kali ya. Terus mungkin udah pada ngantuk, anak-anak juga nggak bisa tidur kalau aku belum, kalau aku nggak ngelonin kan. Terus akhirnya bapaknya tuh marah-marah, maksudnya suami aku ya marah pas aku udah selesai mandi, aku udah pakai baju. Itu juga pakai baju aku pakai lotion dulu, biar kan jarang-jarang ya pakai lotion, yang nggak sempet gitu kan. Udah tuh pakai lotion, pakai baju, udah selesai keluar, mau gendong anak kan gantian. Terus suami aku marah banget, mukanya merah, kupingnya merah kan, semuanya wajahnya merah. Ampun deh, aku aja sampai cuma senyum doang akunya, karena aku takut gitu kan. Ya walaupun wajah aku tuh tidak menunjukkan rasa takut aku gitu, cuman dalam hati aja. Terus dia bilang gini, apa, lama banget sih dek, mandinya 5 abad. Nah itu tuh bentak, ngomongnya bentak gitu, dan aku tuh tersinggung banget kan, tapi aku cuma bisa senyum kecut gitu. Terus ya sedih banget deh digituin kan, terus aku diem aja. Habis itu terus aku diem aja kan. Terus aku sambil diem aku tuh mikir gitu, mandi 5 abad gitu kayaknya marah banget sih sama aku, dalam hati aku kan gitu ya. Habis itu aku tuh mikir aja, aku tuh nggak bisa mandi gitu kan, aku mandi sehari cuma sekali, bahkan kadang 2 hari sekali gitu kan. Aku tuh ngurus anak-anak dia, kok dia tega banget ngomong kayak begitu. Sedangkan kalau aku nggak mandi, dia bilang aku bau jalanan. Kalau aku mandi malam, anak-anak udah tidur, bilangnya mandinya malam-malam. Jadi aku tuh serba salah. Akhirnya aku besoknya ngomong ke dia. Tapi enggak, aku nggak ngomong sih, aku manyun kan gitu kan, aku cemberut kan karena dia bilang kayak gitu kan. Nah biasa memang kalau aku cemberut gitu dia pasti nanya, kenapa sih dia cemberut aja gitu kan. Terus aku tuh langsung ngomong, kamu tuh nyebelin banget sih mas, aku bilang gitu kan, kamu tuh nyebelin banget sih mas, jalan aku mandi malam kamu bilang mandinya malam-malam, aku nggak mandi kamu bilang aku bau jalanan, sekarang jalan aku nitipin anak karena aku mau mandi,
kamu bilang aku mandinya lama banget 5 abad. Aku tuh tersinggung banget, tau gak sih, kamu tuh, aku tuh serba salah, mau mandi salah, nggak mandi salah, kayak gitu. Kalau nggak mengenal wataknya seperti itu ya bunda. Jadi alhamdulillah itu karena kesabaran juga. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita harus berpikir dengan panjang, berpikir lalu um, di saat timing yang tepat kita bisa gitu mengungkapkannya ke pasangan kita. Ya kayak kisah aku gitu kan. Jadi saat waktunya tepat, suami akan uh, nalar gitu di kepalanya, di otaknya gitu, karena laki-laki emang mikirnya pakai akal, nggak pakai perasaan gitu kan. Walaupun laki-laki punya perasaan sih, maksudnya mereka akalnya sempurna tapi perasaannya tidak sempurna. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan memang akalnya tidak sempurna sedangkan perasaannya sempurna. Itulah kenapa Allah memberikan kita ke apa ya, keutamaan ya, bukan ya, ya salah satu keutamaan lah, kita mempunyai rahim, kita merawat anak-anak dengan rasa kasih sayang. Itulah salah satunya. Makasih ya bunda-bunda yang udah mampir. Bye bye.